Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Tentunya sehat walafiat. Di sini Bu Tenri hadir di Serambi Bu Tenri. Kali ini Bu Tenri hadir di tengah-tengah kegiatan belajar kalian dengan materi yang sangat menarik, yaitu sekilas tentang majas. Banyak sekali majas yang kita ketahui, tapi Bu Tenri hanya memaparkannya sekilas saja. Walaupun sekilas, tapi Bu Tenri berharap bahwa kita banyak belajar dari video pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai pembelajaran kali ini. Tentunya dengan pembelajaran yang sangat menyenangkan, ada Serambi Bu Tenri di situ dengan Bu Tenri di sini. Ini dia. Kalau pertanyaan pertama yang saya sampaikan ke kalian, kira-kira sebutkan majas yang kalian ketahui. Kira-kira majas apa saja yang terbersit dalam benak kalian? Oke, kita perlahan-lahan menyebutkan majas yang familiar di tengah-tengah kalian. Oke, sudah siap? Karena slide berikutnya itu akan banyak majas yang selalu hadir di tengah-tengah pembelajaran bahasa Indonesia. Kira-kira? Yup, metafora. Yang paling atas adalah metafora karena pasti kalian sudah sering mendengar majas ini. Majas kedua? Benar, personifikasi. Ketika Bu Tenri menyebutkan personifikasi, pasti kalian langsung menyebutkan lawan katanya, yaitu depersonifikasi. Oke, lanjut majas berikutnya. Ternyata ada alegori. Dan selanjutnya ada majas antitesis. Berikutnya dengan warna keunguan ada hiperbola. Pastinya sudah ada di ingatan kalian kan? Lanjut, saya punya litotes. Berikutnya adalah paradoks. Ada majas anti klimaks. Lawan katanya apa ya? Yup, benar, majas klimaks. Kemudian di deretan sebelahnya saya punya majas sindiran. Selalu 3 serangkai ini menghiasi pembelajaran kita. Ada ironi, lanjut ada sinisme, dan berikutnya ada sarkasme. Berikutnya ada metonimia. Kira-kira apa lagi? Ini dia 2 serangkai Synedox pars pro toto dan Synedox tatem pro parte. Berikutnya ada majas eufemisme, ada majas pleonasme, kemudian ada majas, di sini adalah majas perulangan. Iya, aliterasi. Berikutnya ada majas asonansi, ada majas anafora, ada majas epifora, dan ada simploke tentunya. Kalau ketemu dengan anafora, epifora pasti serangkai dengan simploke. Berikutnya ada majas perulangan yaitu repetisi. Berikutnya ada majas tautologi. Dan terakhir, untuk majas dalam pemahaman kita sehari-hari yang sering muncul adalah majas sinestesia. Banyak sekali majas, tapi sekilas tentang majas sudah Bu Tenri paparkan untuk kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sekilas tentang majas di Serambi Bu Tenri? Sip? Ini dia. Majas yang pertama adalah majas metafora. Pemakaian kata atau sekelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Ada 3 contoh yang Bu Tenri sampaikan untuk kalian tentang majas metafora. Yang pertama, pemuda adalah tulang punggung negara. Salman menjadi bintang kelas pada semester ini. Berikutnya, ayah membawa buah tangan sepulang dari Surabaya. Nah, anak-anakku, ketemu dengan majas metafora berarti kata kuncinya adalah ungkapan, bukan makna sebenarnya.
Di contoh kita punya tulang punggung negara. Jadi seakan-akan bahwa pemuda itu adalah ujung tombaknya, penggerak dari negara itu. Kemudian saya punya Salman menjadi bintang kelas. Bintang identik dengan sesuatu yang bersinar. Ya, bersinar di malam hari tapi kita ungkapkan di kelas. Berarti sesuatu yang bersinar di kelas. Dia adalah juara umum, begitu ya. Kemudian saya punya membawa buah tangan. Di sini bukan tangannya yang berbuah atau buah-buahan namanya tangan, tapi buah tangan adalah oleh-oleh. Tuh kan? Jelas sekali contoh dari Bu Tenri. Lanjut, kita masuk ke majas berikutnya. Ada personifikasi, person ya. Saya pinjam dari bahasa asing, ada person. Majas yang memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Ya, identiknya atau cirinya adalah memanusiakan benda. Contoh, mentari pagi hari membangunkan isi bumi. Di situ seolah-olah mentari yang selalu muncul di pagi hari itu membangunkan semuanya yang ada di bumi. Ya, kemudian berikutnya, udara danau menjakut berbau bunga kopi, tertiup perlahan memasuki rongga hati dan mengempas dadaku. Saya pinjam, ini adalah penggalan cerita dari sebuah novel yang cantik, oke? Di situ ada seolah-olah udara pada danau menjakut itu benar-benar tertiup perlahan memasuki rongga hati. Di situ menggunakan seolah-olah dia bisa masuk ke dalam rongga hati, padahal udara tidak bisa masuk ya. Kemudian selanjutnya, angin berbisik lirih menyampaikan rindumu kepadaku. Oke, di situ seolah-olah anginnya berbisik ya, menyampaikan sesuatu. Dia bisa ternyata menyampaikan rindu, tapi di sini adalah sebuah majas yang seolah-olah memanusiakan benda. Berikutnya, kalau punya personifikasi berarti lawannya adalah depersonifikasi. Kalau personifikasi tadi kata kuncinya adalah memanusiakan benda, kalau depersonifikasi adalah membendakan manusia. Ya, contohnya, aku tak tahu lagi bagaimana cara mencairkan hatinya yang terlanjur membeku karena cinta. Hatinya telah membatu, tak satu orang pun dapat membujuknya untuk kembali. Di sini sifat-sifat yang dimiliki oleh benda itu saya masukkan ke dalam manusia. Sifat-sifat manusia. Di situ ada kata mencairkan hatinya. Ya, kemudian ada lagi hatinya telah membatu. Jadi di sini adalah membendakan manusia. Oke? Itu dia personifikasi dan depersonifikasi. Lanjut. Ada majas alegori. Kira-kira kata kuncinya apa ya? Cerita, kiasan atau lukisan yang mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Jadi bentuknya alegori ini bisa jadi agak panjang karena di dalamnya ada sebuah cerita ya. Contoh, perjalanan hidup manusia seperti sungai yang mengalir menyusuri tebing-tebing yang kadang-kadang sulit ditebak kedalamannya, yang rela menerima segala sampah dan yang pada akhirnya berhenti ketika bertemu dengan laut. Di situ benar-benar tidak menyampaikan adanya satu yang denotatif, tapi di situ disampaikan secara konotatif. Karena bukan hanya sungai yang maknanya sebagai denotatif, tapi di sini perjalanan manusia seolah-olah seperti sungai. Ya, berkelok-kelok, ada masalah, ya. Kemudian sulit ditebak kedalamannya, ada lagi kebahagiaan. Di situ ada sampah, di situ berarti ada benar, di situ seolah-olah ada kesedihan. Oke, itu alegori. Contoh keduanya, bayi yang baru lahir laksana kertas putih yang masih kosong, tanpa tulisan, tanpa coretan. Jadi seolah-olah bayi yang baru lahir itu benar-benar manusia yang suci, tanpa adanya kesalahan, tanpa adanya dosa. Ya, seperti itu. Kalau cerita tentang contoh majas alegori itu benar-benar puitis ya, karena di dalamnya berisi tentang cerita yang mengiaskan tentang segala sesuatu atau kejadian lain.
kita ke majas berikutnya. Ada majas antitesis. Majas yang membandingkan dua hal yang berlawanan. Berarti di dalamnya kata kuncinya ada antonimnya ya. Tua, muda, besar, kecil ikut meramaikan pesta itu. Berat ringan masalah yang dihadapi tergantung bagaimana penyikapannya. Jadi benar-benar di dalam sebuah pernyataan, dalam sebuah kalimat ada dua hal yang langsung dibandingkan. Biasanya di dalamnya langsung ada antonim atau lawan kata. Oke, lanjut. Ada majas hiperbola. Sering ya kita mendengar majas hiperbola. Di situ kita ketahui gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Oke, contohnya suara keras menggelegar, membelah bumi. Orang tua sibuk menggantungkan harapan setinggi langit untuk si anak. Hatiku hancur remuk mendengar kau bersanding dengannya. Jadi benar-benar di sini majas yang disampaikan secara berlebihan, sesuatu yang diungkapkan secara berlebihan, menggelegar, membelah bumi. Nah, pasti langsung di sini. Oh iya, benar, majas yang berlebihan. Lanjut. Ada majas litotes. Majas yang mengungkapkan perkataan dengan rendah hati dan lemah lembut. Biasanya hal ini dicapai dengan menyangkal lawan daripada hal yang ingin diungkapkan. Contoh, akan kutunggu kehadiranmu di bilikku yang kumuh di desa. Padahal rumahnya itu benar-benar mewah, besar ya. Dia di situ ingin mengungkapkan kepada lawan bicaranya bahwa rumahnya di biliknya begitu ya. Contoh yang kedua, beginilah jamuan yang bisa kami hidangkan seadanya. Padahal jamuannya sangat enak, sangat lengkap, sangat banyak ya. Litotes kata kuncinya adalah merendah. Oke, lanjut. Ada majas paradoks. Gaya bahasa yang tampaknya mengandung pertentangan padahal tidak karena objeknya memang berbeda. Contoh, aku merasa sendiri di tengah kota metropolitan ini. Ya, ada dua hal. Ya, ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata dia merasa sendiri. Padahal namanya kita tahu kota metropolitan itu sangat besar, sangat padat ya, begitu. Berikutnya, meskipun secara fisik terlihat sehat, pikirannya tampak sakit. Nah, itu dua hal yang sangat berbeda. Tidak ditampakkan dua kata yang langsung berlawanan, tapi memang objeknya yang berbeda. Itu dia paradoks. Lanjut, kita ketemu dengan majas anti klimaks. Kalau punya anti klimaks nanti kita belajar tentang klimaks ya. Kalau anti klimaks adalah majas dalam bahasa Indonesia yang menyatakan suatu hal berturut-turut yang makin lama makin menurun. Oke, contoh, para bupati, camat, kepala desa se-Jawa Timur sudah menunggu kedatangan Gubernur Hovifah. Ya, di situ dari atas ke bawah tuh urut-urutannya. Lanjut, penggemar Maher Zain telah menunggu di luar gedung pertunjukan mulai dari penikmat konser dengan tiket VVIP langsung menurun VIP hingga festival. Oke, kalau punya anti klimaks berarti lawan katanya adalah majas. Iya, benar, majas klimaks. Kalau tadi dari atas ke bawah, kalau yang klimaks berarti dari bawah ke atas. Contoh, baik kalangan ekonomi kelas bawah, menengah, maupun kalangan ekonomi kelas atas, semua sama-sama mengeluhkan kenaikan tarif dasar listrik. Oke, berikutnya, sejak menjadi pengangguran, lelaki itu hanya bermuram durja dari pagi, siang, sore, hingga berganti malam. Sip, lanjut. Majas. Ini adalah majas sindiran ternyata. Langsung ketemu dengan tiga. Yang pertama adalah ironi. Ironi adalah majas yang mengungkapkan sindiran halus. Oke. Kalau majas ironi ini kata kuncinya adalah pertamanya baik-baik dulu. Terus dijatuhkan. Oke, karena ini adalah merupakan sindiran yang sangat halus. Contoh. Desa ini sangatlah indah dengan tumpukan sampah di beberapa sungai. Tuh kan disampaikan secara indah-indah dulu. Tuh baru disindir ya. Berikutnya, wow, sungguh rajin hari ini kamu melewatkan agenda rapat pemegang saham ya. Disampaikan dia yang baik dulu bahwa dia adalah orang yang rajin, tapi ternyata langsung disindir. Itu dia ironi, sindiran halus. Berikutnya,
sinisme. Sinisme ini setengah kasar gitu ya. Sindiran yang setengah kasar. Contoh, percuma kamu bersekolah sampai ke belahan dunia jika pemikiranmu sempit. Nah, di sini sudah agak kasar lah ya, tidak ada baik-baiknya, tapi langsung sedikit mengena gitu ya. Lanjut, dasar kau berhati jahat, tak sedikit pun menghargai apa yang telah kuperbuat selama ini. Jadi benar-benar disampaikan, benar-benar ingin menyindir, tapi yang ya sedikit kasar ya. Oke, lanjut. Kalau sarkasme ini sindiran yang sangat kasar. Ini sebagai contoh saja kepemahaman anak-anak bahwa kita punya gaya bahasa yang di dalamnya bermaksud untuk menyindir, menyinggung seseorang atau sesuatu, ya. Bisa berupa penghinaan atau ekspresi dengan rasa kesal, dengan marah, dengan kata-kata kasar. Ya, dan biasanya kalau sarkasme ini bisa melukai hati seseorang, ya. Sebagai contoh saja, dasar pemalas, sudah siang begini kau baru bangun. Jadi langsung benar-benar dia menyakiti gitu ya. Disampaikan dengan sindiran yang sangat kasar. Dasar otak udang, pekerjaan mudah seperti ini kau tak mampu menyelesaikannya, ya. Ini sekali lagi ini adalah bentuk sindiran yang sangat kasar, tapi Bu Tenri berharap kalian tidak mengekspresikannya dengan majas sarkasme. Oke, majas berikutnya adalah metonimia. Kata kuncinya adalah menggunakan merek atau label ya. Jadi di situ menggantikan nama benda tersebut. Contoh, ada kata rokok diganti dengan jarum. Ada mobil diganti dengan kijang. Ada sepeda motor diganti dengan Honda. Karena identik, orang-orang selalu menyebutkan nama, merek atau label ya untuk menggantikan benda tersebut. Oke, itu metonimia. Berikutnya saya punya majas sinedox pars pro toto. Majas yang digunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan. Kata kuncinya adalah sebagian untuk keseluruhan. Contohnya, sudah ditunggu hingga 1 jam lamanya tetapi ia tidak tampak batang hidungnya. Tuh kan, maunya kan satu utuh nih ya, orang yang utuh, tapi ternyata dia hanya menyebutkan sebagian saja ya batang hidungnya, padahal yang dimau utuh gitu. Itu adalah majas pars pro toto. Ini dia yang serangkai sama pars pro toto, yaitu sinedox totem pro parte. Kalau tadi sebagian untuk keseluruhan, kalau yang ini keseluruhan untuk sebagian. Contoh, Indonesia menang atas Thailand dalam pertandingan sepak bola di Jakarta kemarin sore. Jadi di sini Indonesia 1. Padahal yang memenangkan pertandingan tersebut itu mungkin satu tim gitu ya. Ada 11 orang ditambah pemain cadangannya. Jadi bukan seluruh warga atau masyarakat di Indonesia, tapi hanya beberapa saja. Pinjem dulu namanya ya. Tapi dia mengharumkan nama Indonesia, padahal yang memenangkan pertandingan situ adalah hanya beberapa saja. Itu dia sinedox totem pro parte, keseluruhan untuk sebagian. Lanjut, ini dia majas eufemisme. Ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar. Oke, di sini menggunakan konotasi positif ya, menggunakan kata-kata yang dirasa lebih halus penyampaiannya. Contoh, di mana tempat kencingnya dapat diganti dengan di mana kamar kecilnya, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah menggunakan kata-kata atau ungkapan yang lebih halus. Lanjut, pleonasme. Kata kuncinya apa ya pleonasme? Iya benar, pleonasme adalah menambahkan keterangan pada pernyataan yang benar-benar sudah jelas ya, atau istilahnya itu mubazir ya kata-katanya. Contoh, dia turun ke bawah, dia naik ke atas. Nah, kalau kita mendengar istilah dia turun, berarti istilahnya turunkan berarti sudah ke bawah.
Kalau naik berarti kan sudah ke atas. Dia menggunakan kata dia naik ke atas, berarti itu termasuk majas pleonasme. Berikutnya, kita belajar tentang aliterasi. Majas yang memiliki wujud perulangan konsonan pada suatu kata atau beberapa kata biasanya terjadi pada puisi. Contoh, di sini berarti ada pengulangan konsonan. Kau keraskan kalbunya. Di situ muncul konsonan K yang berulang, ya. Bagai batu memesi benar. Jadi di situ konsonannya dominannya adalah B, ya. Timbul telangkai bertongkat urat. Nah, di situ dominannya adalah konsonan T. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang majas aliterasi? Pokoknya di situ ada perulangan konsonan. Dominannya diulang-ulang lagi tuh konsonan, ya. Biasanya muncul pada puisi. Kalau ada aliterasi yang konsonan, berarti yang vokal ada dong. Yup, belajar tentang majas asonansi. Majas repetisi yang berwujud perulangan vokal. Nah, tuh contohnya. Segala ada menekan dada. Jadi ketika kita ucapkan, kita sampaikan, kita lafadzkan, itu akan dominan ketemu vokal A. Begitu ya, contohnya. Mati api di dalam hati. Dominannya jatuhnya vokal I. Bu Tendi dengar, kira-kira ada yang belum paham? Kita ulang lagi dengan contoh berikutnya. Harum sekuntum bunga rahasia. Dominan apa? Iya, ternyata vokal U. Kalau kalian lafadzkan, kalau kalian ucapkan, kalau kalian ujarkan, ternyata ini termasuk majas asonansi. Berikutnya, di sini kita belajar tentang majas paralelisme atau perulangan yang antar larik. Nah, tuh kalau tadi di majas yang asonansi dan aliterasi itu dalam satu larik, ya, ketemu dominan konsonan dan vokal. Tapi kalau paralelisme itu antar larik. Kita ketemu dengan 3. Belajar pertama tentang anafora. Kalau anafora repetisi kata pertama pada setiap baris atau kalimat. Jadi kata yang sama muncul di beberapa kalimat tapi yang awal. Contoh, kusayangi kau karena cinta. Kusayangi kamu penuh harapan. Kusayangi dirimu seutuhnya. Ada 3 larik diawali oleh diksi kusayangi. 1, 2, 3 larik yang berbeda tapi kata yang sama ada di awal. Itu dia namanya anafora. Kalau berikutnya saya punya epifora. Ya, kalau tadi di awal berarti kalau epifora berada di akhir. Contohnya, aku mencintaimu sepenuh hati. Rinduku kupasrahkan sepenuh hati, menyayangimu pun sepenuh hati. Ada 3 larik, ternyata ada kata sepenuh hati, ada diksi sepenuh hati yang sama pada 3 larik dan itu berada di akhir larik. Namanya adalah majas epifora. Berikutnya, paralelisme simploke. Kalau tadi di awal namanya anafora, kalau di akhir namanya epifora. Kalau majas perulangan yang secara paralel tapi diulang di awal dan di akhir larik namanya simploke. Oke, contohnya adalah kau mengatakan cinta, aku menjawab iya. Kau menyatakan rindu, aku menjawab iya. Kau mengungkapkan tak ingin berpisah, aku menjawab iya. Dari 3 larik tersebut ternyata ada diksi yang sama di awal dan di akhir, yaitu kata kau dan aku menjawab iya. Itulah contoh dari majas simploke. Berikutnya, ini kita belajar tentang repetisi.
Kalau tadi majasnya berulang-ulang di awal secara paralel, di awal akhir. Kalau repetisi ini perulangan yang ada di dalam larik. Ya, dalam satu pernyataan diulang lagi. Cinta, aku akan menjagamu, dan menjagamu sepanjang hidupku. Ada diksi menjagamu yang diulang 3 kali sebagai bentuk penegasan. Itulah contoh dari majas repetisi. Berikutnya, tautologi, gaya bahasa pengulangan yang menggunakan sinonim. Ya, sama-sama ingin mengulang, sama-sama ingin menegaskan, tapi dengan menggunakan sinonim. Contoh, aku berjanji akan menunggu, menanti, dan setia berharap kau datang menggapai cintaku kembali. Jadi di situ seolah-olah ada kata menunggu dan menanti yang benar-benar memiliki makna yang sama, dipasang jadi satu, maksudnya ingin mengulang, maksudnya ingin menegaskan. Ya. Majas sinestesia, gaya bahasa yang menggunakan ungkapan berhubungan dengan suatu indera untuk digunakan pada indera lain. Contoh, kata-kata yang diucapkan sungguh kurang sedap terdengar. Nah, di situ ada kata sedap ya, sedap terdengar. Jadi seolah-olah kata sedap yang identik dengan indera pengecap ternyata langsung berubah. Ya, di situ kata-kata yang diucapkan sungguh kurang sedap. Jadi yang awalnya pada indera pengecap berubah menjadi indera pendengaran. Ya, karena digunakan untuk mengiaskan sesuatu. Ya, berikutnya, namanya selalu terkenang manis meskipun telah berpulang. Di situ manis identik dengan indera pengecap. Tapi di sini namanya selalu terkenang dalam ingatan kita. Ya, bahwa dia itu sudah memberikan sesuatu kebaikan gitu ya, meninggalkan sesuatu yang baik meskipun sudah berpulang. Jadi itu adalah sinestesia, majas yang menggunakan ungkapan berhubungan dengan suatu indera untuk dikenakan pada indera yang lain. Wow, bahasa Indonesia dengan segala keunikannya, belajar sekilas tentang majas. Kalau Bu Tenri mau membahas satu tadi, saya rangkum kira-kira tentang apa saja ya tadi. Hanya sekilas saja belajar tentang majas, tapi berharap kalian memahaminya. Metafora tuh tadi ada ungkapan atau kiasan, kata kuncinya ya. Personifikasi, memanusiakan benda. Depersonifikasi, membendakan manusia. Lanjut, alegori, cerita kiasan. Antitesis, kata kuncinya adalah lawan kata. Hiperbola, itu kata kuncinya adalah melebih-lebihkan. Kemudian litotes, itu kata kuncinya adalah merendahkan diri. Paradoks, itu tadi ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Itu kata kunci yang sering saya gunakan untuk membuat Anda ingat apa yang maksud dengan majas paradoks. Antiklimaks, pernyataan dari tinggi ke rendah. Lawan katanya klimaks, pernyataan dari rendah ke tinggi. Lanjut, kita belajar apa selanjutnya? Ironi, ini adalah rangkaian dari majas sindiran. Ironi adalah sindiran halus, sinisme adalah sindiran setengah kasar. Sarkasme itu adalah sindiran kasar yang sangat menyakitkan. Metonimia, kata kuncinya menggunakan merek. Lanjut, sinedok pars pro toto, sebagian untuk keseluruhan. Kalau sinedox totem pro parte, keseluruhan untuk sebagian. Berikutnya, eufemisme menggunakan konotasi positif. Pleonasme, kata-katanya mubazir. Lanjut, saya punya aliterasi. Dominan konsonan, kalau asonansi dominan. Benar, dominan vokal. Anafora, pengulangan di awal larik secara paralel. Epifora, pengulangan di akhir larik secara paralel. Kemudian kalau simploke, itu pengulangan di awal dan di akhir larik secara paralel. Berikutnya, repetisi, pengulangan dalam satu larik. Lanjut, tautologi, kata kuncinya menggunakan sinonim.
Dan terakhir ada sinestesia dengan perubahan indera. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian memahami sekilas tentang majas? Itu tadi kita belajar dan bagaimana mengetahui atau mencari majas berdasarkan kata kuncinya. Itu tadi sekilas tentang majas dari Serambi Bu Tenri. Bu Tenri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar berbahasa Indonesia dengan Serambi Bu Tenri.